Halo, selamat siang pemirsa Dunia Sehat di Rumah. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga baik ya. Di Jakarta cuacanya sedang agak-agak mendung nih ya, tapi semoga selalu dalam keadaan semangat pastinya. Senang sekali hari ini saya Melisa Gandasari selama 60 menit ke depan bisa kembali menemani Anda dalam program Dunia Sehat. Ya, pemirsa Dunia Sehat, saya punya pertanyaan nih bagi Anda. Apakah Anda orang yang rajin berolahraga atau justru yang malas berolahraga nih ya? Apabila Anda salah satu yang malas berolahraga, mulai sekarang harus segera dirutinkan nih. Karena saya punya penelitian ya dari University of Hong Kong, ini menyebutkan dampak jangka panjang dari tidak pernah berolahraga, ini sama berbahayanya dengan merokok. Nah, penelitian ini juga dilakukan di tahun 2004 ini menyebutkan sekitar 20% penyebab kematian orang dewasa berusia 35 tahun ke atas itu adalah kurang berolahraga. Nah, dikatakan juga seorang yang malas berolahraga ini juga berisiko besar terkena penyakit kronis seperti penyakit jantung, ada juga penyakit kanker, osteoporosis, diabetes, dan juga orang-orang ini merupakan mereka yang malas berolahraga. Waduh, serem ya, dari malas berolahraga ternyata bisa terkena penyakit-penyakit serius yang tadi saya sebutkan. Nah, di episode Dunia Sehat kali ini kita akan bahas lebih lengkap, lebih lanjut mengenai bahaya dari kurang berolahraga. Bagi Anda juga yang ingin tanya langsung kepada narasumber saya di sini, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau kami tunggu mentionnya di Twitter kami, ada @ai_tv, disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Sebelum kita ngobrol dan kenalan dengan narasumber saya, kita simak dulu ada sekilas informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, sejatinya tubuh manusia dibuat untuk banyak bergerak dan beraktivitas. Dan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan berolahraga. Ya, olahraga sangat penting untuk dilakukan karena membuat otot dan rangka tubuh bergerak. Denyut jantung meningkat, sehingga darah beserta oksigen dan nutrisi bisa disalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Terkadang aktivitas yang padat serta gaya hidup yang serba modern membuat sebagian orang malas melakukan aktivitas dan mengesampingkan pentingnya berolahraga. Penelitian yang dilakukan oleh University of Hong Kong menyebutkan dampak jangka panjang dari kurang berolahraga sama bahayanya dengan merokok, serta rentan terserang penyakit kronis seperti jantung, hipertensi, kanker, obesitas, diabetes, dan osteoporosis. Namun berbeda halnya dengan komunitas yang satu ini. Kumpulan para pekerja kantoran yang berada di daerah Senayan ini rutin berolahraga 2 kali seminggu. Ya, Indobarian adalah sebuah komunitas olahraga yang melakukan gerakan street workout, merupakan salah satu jenis olahraga yang dilakukan di outdoor dengan menggunakan alat-alat bantu olahraga yang tersedia di taman-taman kota ataupun area olahraga. Latihan yang dilakukan di komunitas ini bersifat gerakan-gerakan calisthenics seperti pull up, push up, dips, muscle up, dan gerakan olahraga lainnya yang sudah menjadi gerakan dasar street workout. Tidak hanya itu, latihan yang ditawarkan Indobarian bukan hanya sekedar latihan fisik. Meditasi juga termasuk di dalamnya, di mana para anggota diubah pemikirannya untuk bisa peduli terhadap diri sendiri serta lingkungan sekitar. Ya, selain bisa mendapatkan tubuh yang ideal, Anda juga akan mendapatkan jasmani dan rohani yang sehat. Iya, pemirsa tadi sudah lihat ya, sekilas sedikit liputannya tadi tuh ada tentang Indobarian juga dan juga tentang bahaya dari kurang berolahraga. Saya juga mau mengundang Anda kembali bagi Anda yang punya pertanyaan langsung, ingin konsultasi sama dokter di sini. Anda sekali lagi bisa menghubungi kami di 021 290 32644 dan kami tunggu juga mentionnya di Twitter kami, ada di @ai_tv, disertakan hashtagnya Dunia Sehat. Kita langsung kenalan ya dengan narasumber kita hari ini. Yang pertama ada Dr. Michael Triangto SPKO, spesialis kedokteran olahraga dari Mitra Keluarga Kemayoran. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang Melisa. Apa kabarnya nih dok? Harus baik ya. Harus baik ya, dokter sering olahraga pasti sehat ya. Dan satu lagi tadi sudah dilihat ya, kegiatannya tadi yang juga rajin berolahraga nih. Ada Mas Syafil M. Syafi, ini guidance dari Indobarian. Halo, selamat siang. Halo Melisa. Jadi saya panggil Mas Ajil ya? Boleh. Mas Ajil panggilannya. Oke, ada dokter Michael, ada Mas Ajil di sini, kita mau ngobrol mengenai bahaya dari kurang berolahraga. Aduh, sepertinya banyak nih ya, saya
juga malas olahraga nih. Ngaku dulu dari awal sama dokter. Dokter tadi kan disebutkan kalau kurang berolahraga nih ada banyak penyakit yang bisa kita derita ya. Pentingnya apa sih sebenarnya dokter untuk berolahraga sebenarnya? Jadi kita bisa melihat dari sisi kesehatan, kita dapat melihat manfaat olahraga dari sisi rekreasi, tapi yang banyak dari pengetahuan masyarakat seperti itu, sebenarnya ada satu yang tidak diketahui oleh masyarakat, yaitu manfaat olahraga itu bagi meningkatnya nilai kebangsaan dari bangsa kita. Nilai kebangsaan? Iya. Waduh, jauh lagi tuh ya dok. Jadi hal ini dapat saya katakan karena pada waktu tahun 98, saat itu sedang kerusuhan, kami itu saat itu sedang berangkat ada misi ke Hong Kong untuk Thomas Cup dengan Uber Cup. Dan pada saat itu kita berangkat dan kemudian pecah kerusuhan. Lalu pesan dari pimpinan kami pada saat itu adalah kita usahakan untuk bisa menjadi juara, karena pada saat itu kita bukan dalam posisi yang di atas, kita posisi yang underdog, kita kalah dengan Cina pada saat itu. Ya, kita menjadi juara dan kita naikkan lagi rasa kebangsaan dan kebanggaan dari bangsa Indonesia. Dan ternyata memang kita berhasil. Dan kita pulang itu kita tidak benar-benar kalah dalam arti tidak punya apa-apa, tapi kita punya kebanggaan. Kita memenangkan Piala Thomas dan Uber pada saat itu. Waduh, ternyata manfaatnya selain untuk diri sendiri ya, tadi untuk kesehatan dan juga rekreasi bisa ada manfaat yang lebih besar nih ya. Besar bisa sekali. Meningkatkan nilai dan kebangsaan. Perlu diketahui Melissa bahwa bendera merah putih, ya, bendera negara kita dan lagu kebangsaan kita tuh hanya dinyanyikan pada saat presiden datang atau tim negara kita tuh menang di negara lain. Dan itu suatu pengalaman yang benar-benar membanggakan bagi yang berada pada saat itu. Dokter juga ikutan pergi ya biasanya ya. Kebetulan bukan yang jadi atletnya aja juga ikut bangga pasti ya dok ya. Jadi ikut ngeliat bangga. Bendera kita, ngeliat lagu kita juga dinyanyikan, pastinya ada perasaan yang betul-betul nilai kebangsaan tadi ya jadi lebih tinggi pada itu masuk ke nilai psikologisnya jadinya. Jadi kalau tadi ada fisik, ya, mental, namun psikologis juga ada. Jadi juga terbantu. Nah ini kan sebenarnya banyak manfaat positifnya dari berolahraga nih dok, tapi masih banyak orang yang malas berolahraga nih. Faktor-faktornya apa saja sih dok yang bikin orang malas berolahraga sebenarnya? Jadi kita sebenarnya tidak bisa terlalu menyalahkan ya bahwa si A ini malas, si B itu kok mau bergerak begitu ya. Karena memang dunia modern kita itu di-create atau diciptakan membuat manusia kita menjadi malas. Contoh saja ya, kendaraan umum ya, dan sulitnya untuk berjalan di trotoar itu, bahaya di jalanan. Itu membuat kita lebih baik naik kendaraan saja daripada kita berjalan ya. Atau kita lihat lagi sekarang di mal-mal itu mereka anak-anak itu sudah tidak berjalan lagi. Mereka apakah menaik yang namanya seperti skateboard gitu atau skuter ataupun hoverboard sekarang ya, seperti itu kita sudah merasa wah ini suatu yang modern sekali ya, seperti di film-film gitu ya. Lalu bisa berjalan seperti itu. Tapi di sisi lain kita bisa melihat bahwa berarti kita kurang gerak ini. Betul. Dan di sisi lain itu ada bahaya mengancam, yaitu penyakit. Nanti kita bicara nih ya mengenai bahaya yang mengancam ini dari kurang bergerak saja tadi ya, karena itu dari bergerak saja kita sebenarnya sudah berolahraga ya dok ya. Kita ngobrol sama Mas Ajil ya dok ya. Nah ini ada yang rajin bergerak nih dok. Ini Mas Ajil dari komunitas Indobarian. Boleh diceritain dulu dong Mas Ajil ini komunitasnya seperti apa sih? Jadi Indobarian ini adalah salah satu simulasi latihan. Jadi yang cara latihannya mungkin kita lebih menggunakan fasilitas umum, ya lebih ke outdoor juga. Jadi nggak berada di ruangan, tapi kita lebih ke sebenarnya kita di sini lebih mengajak orang untuk olahraga yang gampang. Jadi maksudnya yang lebih simpel gitu ya. Jadi dimanapun tempat kita berada kita bisa olahraga, nggak perlu kita ke tempat
fitness gitu. Nanti kita bahas lagi deh Mas Adjil ya, Siap, waktunya harus jeda dulu sebentar nih, nanti Ya. kita ngobrol lagi ya Dokter Jugan dan juga Mas Adjil. Kita masih akan bahas mengenai bahaya dari kurang berolahraga, dan saya kembali mau mengundang Anda, bagi Anda yang sudah tertarik nih ingin tanya langsung kepada dokter dan juga Mas Adjil di sini, bisa menghubungi kami di 021 290 32644, dan kami tunggu juga mentionnya di Twitter kami di @daai_tv, disertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Jangan kemana-mana, Dunia Sehat masih akan segera kembali. Tetap bersama kami. Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Saat ini kita masih membahas bahaya dari kurang berolahraga. Kita langsung lanjutkan yuk obrolan kita dengan Dr. Michael Triangto SPKO, spesialis kedokteran olahraga dari Mitra Keluarga Kemayoran, dan ada juga Mas Syafil M. Syafi, guidance dari Indobarian. Mas Adjil, tadi sedikit terpotong ya, kita sudah bahas tentang Indobarian. Ini adalah komunitas yang olahraganya gampang begitu ya, di outdoor. Dari tahun berapa sudah terbentuknya sih komunitasnya? Indobarian itu berdiri tahun 2012. Jadi mungkin udah sekarang mau masuk 5 tahun. Jadi sudah 5 tahun ya? Masuk. Jadi awal Indobarian dibuat ini kan salah satunya founder kita kan yang bernama Ferdi Bawanta. Beliau kan dari Bali. Nah, beliau kan setelah itu, sebelum membuat Indobarian ini kan beliau kena cedera. Jadi beliau ini kan adalah salah satu praktisi martial art. Nah, jadi beliau kena cedera ligamen. Nah, akhirnya disitulah beliau buat salah satu metode yang simple yang membuat dia bangkit lagi untuk olahraga. Nah, dia buat selama 6 bulan experience sama diri dia sendiri. Setelah itu beliau sharing kepada masyarakat bahwa ingin badan yang sehat, tubuh yang ideal itu sangat gampang. Berarti latar belakangnya sebenarnya awalnya karena dia cedera dulu, jadi dia mau olahraga yang lebih mudah diikuti masyarakat pada akhirnya ya. Ini sekarang ini sudah berapa orang anggotanya nih? Kalau sekarang sih sekitar 200-an orang kalau yang latihan gitu. Ya, jadi mungkin Indobarian ini kan jadi dia latihannya mungkin ini adalah salah satu komunitas original atau asli dari Indonesia. Jadi di Indobarian ini kita ngelatih movement. Movement itu ya pergerakan yang simple dan orang bisa ngelakuin di mana pun tempat. Jadi kita lebih ke metode. Jadi mau di luar kota, jadi tadi kita tetap sharing kepada masyarakat. Sini loh olahraga yang sangat simple. Gitu. Nggak perlu kita butuh uang sampai puluhan juta untuk kita keluarin untuk hidup sehat. Sebenarnya gampang dari kesadaran diri kita sendiri. Supaya mengajak orang jadi lebih gampang lagi ya berolahraga. Betul. Ini ada namanya olahraganya street workout ya? Ya, mungkin kalau dibilang sih kita Indobarian, Indobarian itu kita sebenarnya tidak mendevelop bahwa kita tuh martial art, kita tuh street workout, kita tuh calisthenics, kita tuh yoga, tapi kita di sini berbicara tentang pergerakan. Jadi kita badan kita jadi, kita juga bisa flexibility, jadi endurance juga dapat. Jadi makanya kita nggak hanya memfokuskan diri kita untuk kayak ngelatih strength. Mungkin tadi Pak Dok, mungkin beliau di dunia olahraga, contohnya seperti bulu tangkis. Nah, itu adalah satu nafas juga, kecepatan. Kita main otak juga, jadi kan. Makanya kita di Indobarian di sini kreatif. Jadi gerakan kita, jadi kita kombinasikan dengan olahraga-olahraga lain. Tapi rata-rata kita di sini 75% itu olahraga gerakan-gerakannya dari Indonesia, dari kita sendiri. Kayak seperti mungkin lizard, gorilla walk, monkey walk, terus ya human evolution. Pasti orang, apaan lagi nih? Banyak ya istilahnya ya. Jadi kita seperti kayak merangkak dari kayak embrio sampai merangkak sampai berjalan. Nah, itu nanti semuanya ada manfaatnya. Kita tahan bentar ya, Mas Adjil, obrolannya walaupun makin seru nih. Kita ajak dokter ngobrol juga nih, dokter. Tadi kan ini sebenarnya nggak ada namanya sih ya, street workout atau apa, ini kombinasi gerakan. Tapi kalau olahraga sendiri sebenarnya ada bagian-bagian atau jenis-jenisnya nggak sih sebenarnya, dokter? Tentunya ada ya. Jadi biasa saya membagi menjadi 3 golongan besar. Yang pertama adalah olahraga prestasi, ya. Yang kedua adalah olahraga untuk fun saja, ya, jadi rekreasi misalnya, dan yang ketiga olahraga untuk kesehatan. Nah, ketiga hal ini harus benar-benar mempunyai suatu pemisahan, karena bila mana kita memilih salah satu,
maka dua yang lain biasanya akan tertinggalkan. Iya, contohnya saja, ada orang ingin membentuk tubuhnya, dia akan perlu berlatih keras untuk membentuk otot-otot yang ada, gitu ya. Nah, dampaknya dia akan melewati suatu batas nilai-nilai kesehatan tadi. Dia lebih mudah cedera. Ya, yang kedua adalah dia harus secara teratur melakukan itu. Nah, akibatnya tidak ada nilai fun-nya saja. Karena nilai fun itu adalah saya mau latihan sebulan sekali, saya mau latihan setahun sekali gitu ya. Yang penting saya fun gitu. Nah, itu nilai fun-nya dapat, tapi nilai kesehatannya nggak akan dapat. Ya, sebaliknya kalau kita bicara kesehatan, misalnya ada yoga, tai chi, ya. Nah, itu kita bicara hanya untuk sehat. Tapi untuk prestasi tentunya akan jauh berbeda latihan-latihannya dibandingkan latihan untuk kesehatan. Berarti tadi ada 3 jenis prestasi, fun atau tadi kesehatan ya dokter ya. Berarti kalau kita mau berolahraga, kemudian faktor-faktor apa nih yang harus kita perhatikan selain tadi berat badan dan juga tujuannya mungkin ya kita mau langsing atau pengen sehat atau pengen main aja sama teman-teman gitu. Selain itu apa lagi tuh dok? Betul. Jadi yang pertama adalah kita harus tahu dulu tujuannya apa. Ya, tujuannya apa? Kalau kita sudah tahu tujuannya, berarti arahnya kita akan jelas. Olahraga apa yang kita lakukan? Seperti dari Mas Ajil tadi, Indobarian itu bagian mana yang saya mau fokus jadinya, ya. Saya mau menenangkan dirinya, berarti ya saya mungkin lebih ke arah memfokuskan ke meditasinya, seperti itu, ya. Tapi kalau saya membentuk tubuh saya, membuat otot-otot saya lebih kuat. Nah, tadi mungkin gerakan-gerakan lisan itu akan menjadi suatu poin penting. Nah, di sini bagaimana kita itu mengatur suatu olahraga sehingga dapat mencapai tujuan kita. Berarti yang paling pertama harus di-set memang tujuannya ya. Tujuannya dulu. Baru bisa pilih olahraganya. Tapi kayak di Indobarian semuanya bisa tercapai tuh ya. Nanti kita ngobrol lagi, kita tahan sebentar ya. Masih jalan juga dokter. Dan bagi Anda juga pemirsa yang sudah punya pertanyaan, ingin ngobrol langsung dengan kami di sini, sekali lagi saya undang bisa menghubungi kami di 021 290 32644. Dan kami juga masih tunggu mentionnya di Twitter kami di @ai_tv, disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita harus jeda sebentar, tapi sebelumnya saya punya info sehat, makanan yang baik dikonsumsi setelah berolahraga. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, olahraga merupakan kegiatan yang akan banyak menguras keringat. Tidak jarang setelah melakukan olahraga, Anda menjadi kelaparan. Namun Anda harus memperhatikan asupan makanan yang baik setelah berolahraga. Berikut ini penjelasannya. Gandum. Ketika berolahraga di pagi hari, kekosongan perut harus diisi kembali dengan menu sarapan yang tepat. Makanan berupa roti gandum merupakan pilihan yang tepat karena mengandung banyak serat yang membantu mengembalikan energi yang hilang setelah berolahraga dan akan bertahan hingga waktu yang lama. Pisang. Buah yang satu ini mengandung gula alami yang baik untuk penambah energi. Kandungan potasiumnya baik untuk mencegah dan meredakan kram otot, serta kandungan antioksidannya untuk meningkatkan pertumbuhan sel-sel baru. Tinggi protein. Setelah berolahraga, konsumsilah makanan yang tinggi protein dan rendah lemak. Karena protein sangat baik untuk membentuk otot Anda. Anda bisa mencoba menu seperti kacang-kacangan dan tahu. Sayur-sayuran hijau. Menu terbaik yang dianjurkan adalah sayuran. Mengkonsumsi sayuran berwarna hijau syarat dengan nutrisi yang dapat mengisi dan membangun kembali zat pada tubuh Anda yang hilang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat. Saat ini kita masih membahas mengenai bahaya dari kurang berolahraga. Masih ada bersama dengan saya di sini Dr. Michael Triangto, SPKO, spesialis kedokteran olahraga dari Mitra Keluarga Kemayoran, dan ada juga Mas Syafil M. Syafi, guidance dari Indobarian. Dokter, tadi kan sebenarnya tujuan menjadi hal yang utama ya yang harus kita putuskan sebelum kita mau pilih olahraga yang mana nih. Kalau kita punya riwayat penyakit tertentu, itu juga jadi salah satu dasar untuk menentukan nggak kita harus olahraga yang mana nih dokter? Benar, jadi tentunya penyakit itu tidak menjadi halangan bagi kita untuk
berolahraga untuk kesehatan. Tapi kalau kita berolahraga untuk prestasi, nah mungkin penyakit ini akan menjadi hambatan ya. Contohnya saja ada infeksi paru-paru. Kemudian dia itu harus berolahraga melampaui batas-batas kemampuan. Tentu akan menghalangi proses penyembuhannya dia itu. Namun bila mana penyakit itu sudah terkontrol dan kita melakukan penyesuaian latihan-latihan yang diberikan, tentunya bisa. Karena goal akhirnya adalah untuk kesehatan tadi. Karena memang semua olahraga sebenarnya untuk kesehatan ya dok ya, tapi ya harus dipastikan dulu sesuaikan juga dulu nih apa nih penyakitnya, walaupun bisa olahraga ini tapi disesuaikan lagi gitu ya. Jangan sampai akhirnya malah memperparah penyakitnya pada akhirnya ya. Baik, ini Mas Adjil ya, Mas Adjil ini kan komunitasnya sudah sekitar 5 tahun ya. Biasanya kalau kumpul di pagi hari, malam hari atau jam berapa sih? Biasanya sekali pertemuan berapa lama tuh? Kalau kita di Indobarian biasanya mungkin latihan rutin kita itu hari hanya, jadi Selasa sama Kamis itu jam 7 di pintu 6 GBK. Kita kumpul jam 7, kita mulai jam setengah 8. Tapi ada juga pada saat Car Free Day depan Menara Bes ya, jadi itu. Biasanya satu pertemuan berapa lama tuh? Kalau kita mungkin olahraga nggak perlu sampai 2 jam, 3 jam, cukup 20-30 menit atau sejam itu udah cukup. Itu bisa ratusan kalori yang dibakar. Ratusan kalori yang bisa dibakar ya. Itu biasanya ada pemanasannya dulu? Ada pasti. Langsung bagaimana sih kegiatan-kegiatannya? Biasanya setiap minggu ganti-ganti gerakannya atau jadi kita di Indobarian kan di sini kita metode, jadi kita ngelatih bukan hanya body tapi mind and spirit. Mungkin tadi yang dikatakan dokter juga pas, jadi ada yang tadi mungkin lebih ke kejuaraan ya, terus prestasi sama fun dan kesehatan ya. Mungkin kalau di kita ya ada seperti itu juga. Mungkin ada beberapa teman yang ada di atlet gulat, karate, taekwondo. Nah, terus ada juga yang lebih ke fun, tapi ada juga yang lebih ke kesehatan gitu. Jadi ya benar masuk tadi apa kata yang dokter bilang. Dan kita di sini juga ada meditasinya. Meditasi ini kita bukan nyari hal-hal yang negatif, tapi kita cukup mensugesti diri kita sendiri. Jadi kita mensugesti dalam arti olahraga. Karena nanti pada saat kita olahraga kan itu pada saat kita udah capek, itu kan kata-kata yang negatif atau kotor pasti keluar dari mulut kita kan. Nah, satu kata adalah doa, satu kata pengaruh buat diri kita sendiri. Jadi mindset kita dirubah dulu. Jadi memang dikombinasi supaya nggak bosan juga ya olahraganya. Betul, karena gini kita di Indobarian mungkin kalau dilihat mungkin nanti saat teman-teman di luar sana pasti gabung sama kita, tidak ada yang namanya banner, spanduk dari itu, dan kita nggak pernah bukan apa ya, kalau dibilang orang yang datang di Indobarian mungkin itu semua dari relasi atau yang udah melihat progres teman-temannya ya, karena kita mau orang yang datang di Indobarian, teman-teman, jadi masyarakat yang datang di Indobarian itu semua dari hati ya, karena kita benar ya. Kita nggak ada paksaan, tapi semua itu diawali dari cinta, makanya cintailah olahraga. Biasanya ya mulainya sih dari sirik aja lah temennya kok jadi langsingan ya, jadi pengen ikutan gabung, lama-lama cinta juga sama olahraganya. Nah dokter, ini kan tadi kalau Mas Adjil komunitasnya olahraganya Selasa, Kamis, Car Free Day, setiap kali pertemuan sekitar 1 jam. Kalau kita olahraga yang tepat tuh seminggu berapa kali dan berapa jam sih dokter? Secara teoritis kita akan minta berlatih minimal 30 menit karena dari American Sport Medicine Association itu mengharuskan 150 menit kita tuh aktif per minggu. Per minggu 150 menit? Ya, jadi kalau kita bagi dengan 5 hari kita berlatih berarti 30 menit. Dan 3-5 kali seminggu ya, dengan intensitas ringan sampai sedang. Itu sudah cukup untuk meningkatkan kesehatan kita. 150 menit per minggu, berarti itu tinggal dibagi aja ya dok ya? Kalau 1 minggu 150 menit langsung dihabiskan 1 hari, boleh nggak dokter? Nah itu yang tidak boleh ya. Jadi kalau yang saya lihat adalah masyarakat ini tidak punya waktu, kadang-kadang memang tidak punya uang katanya, tidak punya niat juga yang pasti gitu ya. Nah kita yang paling penting adalah bagaimana kita menumbuhkan keinginan mereka untuk berolahraga tadi, ya, bahwa olahraga itu sebagai sesuatu yang susah. Ya. Mas Adjil sudah menyatakan bahwa olahraga itu tidak membutuhkan alat apapun. Dengan demikian kendala alat, uang itu dapat disingkirkan. Ya. Nah, berikan saja suatu
contoh gerakan yang mudah. Kalau gerakan itu mudah, itu bisa dilakukan, orang tidak merasa khawatir bahwa saya nggak bisa ngerjakan ini. Semua pasti bisa. Ya, tinggal nanti gerakan sesederhana itu bagaimana kita tingkatkan lagi menjadi suatu latihan yang lebih teratur, terukur, baik dan benar. Itu kuncinya tuh ya dok ya, terukur, teratur, dan baik dan benar. Berarti nggak boleh tuh 150 menit kita forsir sekali pertemuan gitu ya, kita lari sampai pingsan-pingsan gitu, nggak baik juga. Yang paling betul itu yang teratur ya, dibagi menjadi rata dalam 1 minggu kemudian begitu ya. Nah Mas Adjil, ini kan berarti komunitas ini kalau olahraga ramai-ramai begitu ya. Ini kalau kegiatan komunitas yang ramai-ramai ini juga membantu mereka jadi lebih semangat dalam berolahraga. Jadi kalau kita di sini kan kita kalau udah masuk di Indobareng kita udah ngomong vibrasi sama frekuensi. Ya mungkin tadi dibilang sama dokter juga nyambung juga. Artinya kita nggak perlu sampai sejam 2 jam olahraga. Terus ya intinya sih kita cukup berapa menit kemudian ya. Jadi karena kita di Indobareng kan ada punya 5 ways ya. Jadi 5 dasar Indobareng. Pertama itu meditasi 5-10 menit minimal. Dan kedua itu workout. Workout itu dimanapun tempat berada. Makanya tidak ada yang bilang, saya nggak ada waktu. Semua kita makan ada waktu, tidur ada waktu, jalan kerja ada waktu, tapi kita nggak bisa sisipkan waktu sebentar untuk hidup sehat. Betul. Ya kan? Nah, terus yang ketiga itu kita lebih ke nature, back to nature, kita lebih ke kembali ke alam, mencintai alam. Ya mungkin ya sekarang udah mulai terlihat di kota-kota besar ya, mungkin taman-taman ya, mulai masyarakat udah sadar dengan akannya hidup sehat. Nah yang keempat itu pola makan. Di Indonesia juga ada pola makan namanya alkaline food. Nah, teman-teman mungkin bisa share aja di Google juga ya. Jadi di situ ada pola-pola makan kita. Jadi kita mungkin lebih mengkonsumsi makanan yang bersifat basah, gitu. Jadi seperti buah, sayur. Ya. Jadi terus yang kelima itu don't judge people, stay positive, think positive. Waduh, itu yang paling penting tuh ya. Harus stay positif, tadi diawali dengan meditasi, kok di akhirnya nggak positif pada akhirnya ya, harus positif betul. Di akhirnya. Baik, nanti kita ngobrol lagi ya dok ya, tadi diomongin sedikit juga soal makanan, nanti kita bahas ya dok ya. Kita harus jeda kembali, pemirsa, bagi Anda juga yang sudah tidak sabar, ingin punya pertanyaan, ingin tanya langsung ke dokter dan juga Mas Adjil di sini, bisa langsung menghubungi kami di 021 290 32644, dan kami tunggu juga mentionnya di Twitter kami di @daai_tv, disertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Sebelum jeda lagi, saya punya info sehat, manfaat buah kelapa bagi tubuh. Ini dia. Pemirsa dunia sehat, tahukah Anda buah kelapa atau yang dikenal sebagai pohon kehidupan memiliki manfaat mulai dari batang hingga dengan akarnya? Berikut manfaat buah kelapa bagi tubuh. Baik untuk tulang. Perasan air dari daging kelapa atau yang disebut santan bermanfaat untuk menjaga agar tulang tetap kuat dan sehat. Selain itu, khasiat santan juga dapat meredakan sakit tulang yang muncul seiring bertambahnya usia dan juga mengobati pengeroposan tulang. Mengurangi berat badan. Bagian daging dari kelapa kaya akan kandungan serat alami yang sangat diperlukan tubuh demi melancarkan sistem pencernaan. Konsumsi buah kelapa akan secara otomatis mengurangi kesulitan dalam buang air besar. Menurunkan tekanan darah. Kandungan potasiumnya di dalam olahan santan akan membantu mengurangi tekanan darah tinggi. Tetapi Anda harus tetap waspada karena santan mengandung kolesterol yang tinggi. Menambah kekebalan tubuh. Manfaat yang dirasakan setiap mengkonsumsi buah kelapa adalah kandungan elektrolitnya yang sanggup melawan serangan berbagai virus penyebab sakit flu. Kelapa juga bertindak sebagai detoksifikasi alami yang membantu mengeluarkan zat-zat beracun yang ada di dalam tubuh. Mengganti cairan tubuh yang hilang. Selain melemaskan otot, kandungan elektrolit pada air kelapa dapat menggantikan cairan tubuh yang hilang. Hal ini dikarenakan air kelapa mempunyai kemiripan yang juga dimiliki oleh cairan di dalam tubuh manusia. Konsumsi air kelapa umumnya setelah berolahraga yang banyak mengeluarkan keringat, sehingga tubuh tidak terkena dehidrasi.
Anda kembali lagi di Dunia Sehat Pemirsa. Saat ini kita masih membahas mengenai bahaya dari kurang berolahraga. Masih ada bersama dengan saya di sini Dr. Michael Triangto SPKO, spesialis kedokteran olahraga dari Mitra Keluarga Kemayoran, dan ada juga Mas Syafil M. Syafi, guidance dari Indobarian. Baik dokter, tadi kan kita sudah bicara bahwa olahraga ini penting ya, tadi ada tujuannya, harus teratur juga, harus baik dan benar tadi ya. Nah ini kan kita bicaranya soal bahaya dari kurang berolahraga. Kalau kita kurang olahraga itu sudah ada gejala-gejala awal yang bisa kita rasakan nggak dok? Kalau kita bicara gejala itu dirasakan atau tidak, itu bergantung dari kita, sensitif atau tidak, atau kita mau mendengarkan atau tidak. Jadi ada orang yang memang takut untuk menyatakan bahwa saya sakit nih. Nah, sehingga dia mengabaikan itu, diignore semuanya. Kita lihat saja gejalanya itu apa saja ya. Pada saat kita tidak bergerak berarti jantung kita kurang bergerak. Dia tidak bisa memompa dengan baik sehingga tekanan darah cenderung rendah. Cenderung rendah. Cenderung rendah. Nah, kalau cenderung rendah, telapak kaki, telapak tangan, karena tempat-tempat yang jauh kan, ini kan itu terasa dingin. Ke atas sering sakit kepala, ya, merasa sulit konsentrasi, ya, ataupun menjadi mudah berdebar-debar begitu melakukan suatu kerja yang sebenarnya ringan. Misalnya tiba-tiba saja mendengar suara keras berdebar-debar. Deg-degan banget. Ya, dan itu menjadi sesuatu yang bisa dianggap biasa. Ya, memang kalau tangan kaki dingin orang bilang gitu ya, wah peredaran darahnya kurang lancar katanya. Iya, itu dari situ ya dok? Di antaranya dari situ. Jadi karena jantungnya nggak dilatih begitu ya, jadi begitu dikena hentakan sedikit langsung deg-degan akhirnya tuh jantungnya. Kita tahan sebentar ya dokter dan juga Mas Ajil, sudah ada yang telepon nih, kita angkat ya. Halo selamat siang. Siang. Halo selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa, di mana nih Bu? Ya, nama saya Intan di Jakarta Selatan. Ibu Intan di Jakarta Selatan. Silakan, mau tanya apa nih Ibu Intan? Iya, ini dokter, saya mau tanya, saya sudah lama saya nggak pernah olahraga, mungkin udah beberapa tahun ya. Yang jadi kendala, saya kan di rumah pekerjaan di rumah berat ya. Nah itu karena berat itu jadi saya banyak varises di kaki saya sama paha. Nah, saya mau tanya kalau olahraga yang baik buat saya tuh apa ya? Karena saya udah untuk ini mau olahraga aja udah capek gitu. Karena banyak kegiatan ya? Iya, kadang-kadang kalau udah pegel-pegel udah capek, saya larinya ke pijat gitu itu, jadi bisa ngembaliin stamina saya gitu. Baik. Umur saya 55 tahun. 55 tahun. Dokter ada dulu yang mau ditanyakan? Berat badannya berapa ya, Ibu? Berat badan saya 59-60. Tinggi badan? Tinggi badan 155. Dulu saya pernah di 2013 apa 2000 itu saya sempat kata dokter itu saya karena ada jantung. Mungkin karena saya nggak olahraga juga, mungkin juga karena stres ya. Dulu kan saya sempat olahraga, terus saya keluar. Udah 1 tahun lebih ini saya resign. Nah, itu udah beberapa tahun lalu tuh saya nggak pernah olahraga. Dari 2000 berapa ya, 2008 itu. Tapi dulu saya sempat ikut aerobi. Nah, terus setelah diperiksa 2013 sampai 2014 itu saya ternyata bukannya jantung, tapi detak jantung saya lambat. Mungkin karena apa saya nggak tahu deh. Langsung coba dijawab ya Ibu Intan, terima kasih sudah menelpon ya. Baik, ini sering dialami sepertinya nih dok sama ibu-ibu ya, udah capek kerja di rumah nih, bahkan kakinya ada varises nih katanya Ibu Intan ya. Jadi kalau untuk ibu-ibu pekerja di rumah tangga, olahraga apa nih dok yang masih bisa dilakukan? Sebenarnya Ibu Intan ini tidak sendiri ya, masih banyak ribuan bahkan saya rasa jutaan ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai masalah seperti ini gitu ya. Dan yang pasti dengan tidak bergerak atau kurang gerak itu akan membuat kondisi semakin tidak baik. Kalau kita lihat tadi katanya pertama ada varisesnya, varises kemudian jadi jantung. Ternyata jantungnya bukan yang berat, tapi gangguan daripada denyut jantung ataupun irama jantungnya. Nah itu persis seperti yang tadi kita sempat bicarakan ya dengan Mbak Melisa. Nah dari sini
saya juga tadi tanya berat badannya juga berlebih. Nah, satu dengan yang lain akan membuat orang menjadi saya makin tidak mau bergerak karena saya berat, kaki saya saja berat, saya sudah capek dengan pekerjaan saya. Jadi sepertinya segala sesuatu itu menjadi sesuatu yang memang wajar kalau saya tidak bergerak. Nah, lingkaran ini akan menjadi masuk ke dalam lingkaran setan. Dan semakin lama kondisi semakin buruk. Nah, bagaimana caranya kita memecah ini dan kita keluar dari lingkaran ini untuk menjadi manusia yang lebih sehat? Yang pertama adalah kalau saya melihat, tadi kita udah bicarakan, kita tidak membutuhkan alat. Karena alat akan menjadi kendala lagi buat kita. Yang pertama, jalanlah keluar rumah. Keluar rumah untuk seorang ibu rumah tangga, seperti Bu Intan ini, dapat berarti keliling kompleks rumahnya, ataupun dia pergi ke sekolah anaknya, mengantar anaknya, dan pada saat menunggu anak itu keluar, dia dapat berkeliling kompleks sekolah itu. Dengan demikian, tidak ada waktu yang terbuang. Pekerjaan dia tetap dilakukan, dan dia melakukan pekerjaan itu bersama dengan olahraganya. Nah, yang paling tepat adalah jalan. Jalan ya. Tapi tidak boleh jalan santai, ya, karena nggak ada gunanya. Selama ini juga pasti dia sudah jalan santai. Dia bisa jalan cepat, terburu-buru, seperti katakanlah seperti saya mau ke kamar kecil, mau ke kamar kecil, ya. Sehingga saya agak terburu-buru, tidak perlu lari, tidak perlu pakai sepatu olahraga, dan juga itu akan memompa jantungnya menjadi lebih bagus. Rasa kita keringetan ya, gitu ya, Dok, jantung itu akan memompa darah lebih banyak keluar dari jantung dan akan menarik darah yang tertinggal di organ-organ tubuh itu untuk kembali ke jantung. Nah, dengan demikian dapat mengatasi varises yang dialami saat ini. Nah, jadi solusi juga ya. Solusi. Untuk varises. Nah, yang kedua adalah denyut jantungnya dari lambat menjadi lebih teratur. Selesai lagi masalah kedua. Masalah ketiga adalah dengan dia berjalan, dia akan membakar lemak lebih banyak. Pada akhirnya membakar kalori, membakar lemak, dan pada akhirnya berat badannya pun akan turun. Dan tentunya, ya, berat badan sudah turun, dia merasa lebih ringan. Tidak ada lagi rasa bahwa, oh, saya merasa sulit untuk bergerak, sulit untuk berolahraga. Dengan demikian, satu dengan yang lain itu tadi saya katakan bisa kita ajak keluar dari lingkaran setan yang saat ini dialami. Baik. Nah, dokter, ini kan kalau ibu-ibu ini sebenarnya sering menjadikan alasan sudah bekerja begitu sudah dianggap olahraga. Kalau kita melakukan pekerjaan rumah tangga tuh udah dihitung olahraga belum sih, Dok, sebenarnya? Ya. Kita harus bedakan antara aktivitas fisik dengan olahraga. Ya, nah ini yang kalau aktivitas fisik mau nyapu, ngepel, bersihkan rumah, itu adalah aktivitas fisik. Tapi coba kita lihat kenyataannya bahwa pembantu rumah tangga kita pada saat dia datang dari kampung itu kurus, dia bekerja, biasanya pembantu itu bekerja lebih daripada jam kerja. Ya, karyawan itu capek, kok gemuk juga pada waktu pulang kampung, gitu. Ya kan? Dengan demikian tidak cukup hanya beraktivitas fisik, tapi beraktivitas fisik dengan baik, benar, terukur, teratur. Itu lagi nah, prinsipnya ini yang harus dipakai. Jadi harus ada programnya. Kalau tidak ada programnya tidak bisa. Programnya adalah intensitasnya ringan sampai sedang. Kemudian durasinya itu kita bisa 30 menit sampai 1 jam per kali kita berlatih. Kemudian kita dapat melakukan dengan frekuensi 3 sampai 5 kali seminggu, ya. Dan jenisnya bisa aerobik seperti jalan itu, atau kita melakukan yang kegiatan ototnya yang disebut anaerobik. Baik, jadi memang perlu terukur juga ya, Dok, ya, dan baik dan benar. Kecuali nyapunya tadi mungkin sambil kayak kebelet ya, jadi kalau nyapunya harus 1 hektar gitu ya. Baru tuh berasa olahraga ya, Dok, ya. Baik, kita tahan sebentar, kita jeda kembali ya, dokternya juga Mas Ajil. Baik, bagi Anda pemirsa yang juga masih punya pertanyaan, ingin tanya seperti Ibu Intan tadi, saya ingatkan bisa menghubungi kami di 0212903244 dan bisa juga mention di Twitter kami di @daai_tv disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Sebelum jeda saya punya tips kesehatan, ciri-ciri orang yang tidak pernah berolahraga. Ini dia.
Tips kesehatan, ciri-ciri orang yang tidak pernah olahraga. Gemuk dan bergelambir karena kelebihan lemak. Wajah cenderung tampak lesu dan kurang bergairah. Memiliki gangguan tidur. Nafas lebih cepat terengah-engah jika melakukan aktivitas yang berat. Rentan terserang penyakit. Anda kembali lagi di Dunia Sehat Pemirsa, kita masih membahas dari bahaya kurangnya berolahraga. Bagi Anda juga yang masih punya pertanyaan, sekali lagi saya ingatkan bisa menghubungi kami di 021-290-32644 dan ditunggu juga mentionnya di Twitter kami di @daai_tv disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Masih ada bersama dengan saya di sini Dr. Michael Triangto, SPKO, spesialis kedokteran olahraga dari Mitra Keluarga Kemayoran, dan ada Mas Syafil M. Syafi, guidance dari Indobarian. Mas Anjil, tadi kan diceritakan dokter ini memang kalau olahraga kita butuh tahapan begitu ya supaya kita sudah mulai terbiasa pada akhirnya. Biasanya kalau di Indobarian ini mereka begitu masuk langsung diajak bergerak yang susah begitu atau ada tahapan-tahapannya sih? Jadi gini, kita kan pasti yang namanya gerakan dasar itu ada. Jadi gerakan dasar ini kenapa di yoga itu sangat bagus ya, ada gerakan dasar atau stretching. Jadi itu manfaatnya mungkin tadi, jadi yang tadinya suka gerak, yang susah gerak, dia mulai bergerak. Jadi stretching itu sangat bermanfaat untuk menghindari kayak cedera atau ankle dan lain-lain. Jadi kita di sini ada juga ngasih beberapa tips gerakan-gerakan yang bisa ngelakuin di rumah. Mungkin yang tadinya susah badannya dari gede, yang tadinya jantung dan lain-lain dan paru-paru. Sebenarnya sih simple ya. Semua dari mindset kita. Mindset kita kalau memang ngomong I can do it, ya saya bisa, pasti bisa. Karena the power of mind, ya kan, kekuatan pikiran itu sangat-sangat kuat. Dan kekuatan the power of love. Kita cinta nggak hari ini? Cinta nggak sama badan diri kita sendiri? Makanya saya selalu sharing sama teman-teman saya, cintailah badan kalian. Itu yang jadi penangkal malesnya ya. Artinya kita olahraga ini kan kita menginvestasi. Kita bisa menginvestasi di bank atau di luar sana, masa diri kita nggak bisa. Betul. Ya kan? Mungkin saya pribadi, dokter adalah menjadi inspirasi buat saya bahwa di umur beliau masih tetap fit. Masih fit ya. Benar, karena menunjukkan dokter yang sangat-sangat luar biasa gitu bagi saya. Amin. Investasinya ya, terwujud berarti investasinya dokter dari muda ya olahraga. Makanya saya juga mau harus seperti kayak dokter juga ya kan, di umur segini ya. Masih fit nanti di usia lanjut ya. Kita angkat telepon lagi ya dokter dan juga Mas Anjil ya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Bapak, dengan Bapak siapa, di mana Pak? Dengan Novi di Sorong. Bapak Novi di Sorong ya, silakan mau tanya apa nih Pak Novi? Iya, ini dok, saya ini umurnya 38. Saya mantan atlet judo. Nah, yang jadi persoalan, saya sudah sering berolahraga, tapi kenapa berat badan saya itu susah turun ya? Iya. Saat ini berat badannya berapa Pak Novi? 96. 96, tingginya? Tingginya 166. 166. Ada lagi yang mau ditanyakan dokter? Cukup. Sudah cukup ya? Sudah cukup juga Pak Novi, langsung coba dijawab sama dokter ya. Terima kasih sudah menelpon nih. Waduh, mantan atlet judo nih dokter, tapi katanya sekarang di usia 38 tahun pengen turun berat badannya agak sulit nih. Ada faktor-faktor apa yang mempengaruhi itu dokter? Jadi untuk mengatur berat badan itu ada beberapa faktor dan masyarakat taunya adalah yang pertama ada makanan, yang kedua ada olahraga. Dan dikatakan dua ini cukup untuk mengatur berat badan. Pada kenyataannya tidak semudah itu. Kalau kita itu berolahraganya berat, katakanlah seperti Pak Novi tadi gitu ya, mungkin masih berolahraga seperti biasa, itu menjadi semakin besar muscle-nya, jadi ototnya itu ya. Dan kita tahu bahwa kita lihat daging sajalah ya, kalau meat itu ada fat, ada meat-nya. Nah, kalau kita berolahraga, maka tentunya kita bertujuan untuk membakar lemak, sehingga lemak itu berkurang. Tapi jangan lupa, pada saat yang sama, kita melatih otot kita untuk menjadi lebih besar. Dan
berat jenis otot itu jauh lebih berat daripada berat jenis lemak. Dengan demikian, penurunan dari lemak itu belum tentu disertai dengan penurunan dari berat badannya. Bahkan bisa tetap, yang paling parah malah naik. Nah, ini yang menyebabkan orang merasa bahwa, aduh, saya udah olahraganya berat, malah tidak turun-turun. Jadi kalau untuk mengukur yang paling tepat seperti apa, Dok? Dari kadar lemaknya atau lingkar perut atau apa tuh, Dok? Kita harus memakai beberapa parameter. Yang paling mudah adalah berat badan, yang kedua adalah lingkar. Ya, yang ketiga kita menggunakan skin fold caliper, kita jepit lemaknya. Yang keempat, nah ini agak canggih ya. Tapi sekarang saya lihat timbangan-timbangan itu sudah banyak yang menggunakan. Kita bisa mengukur body fat analyzer. Kita bisa mengukur berapa komposisi lemaknya, ototnya, airnya dan sebagainya. Dengan demikian kita bisa lebih tajam dalam tidak turun berat badannya. Apa yang tidak turun? Apakah ototnya malah naik atau lemaknya naik? Jadi kita mengatur keseimbangan antara makan tadi. Makan justru untuk turun berat badan tidak boleh terlalu sedikit. Sebab kalau terlalu sedikit, yang berikutnya dia akan makan lebih banyak. Betul. Atau dia tidak makan, dia tidak mungkin melakukan latihan. Betul. Jadi malah berdampak negatif. Sebaliknya olahraga yang terlalu berat akan mengganggu proses dietnya. Iya. Karena nggak mungkin saya diet lagi, saya udah terlalu lapar ini, saya mau makan lebih banyak, batal jadinya. Jadi kita harus mulai saja dengan latihan yang ringan, jalan cepat, jogging, gitu ya, atau jalan cepat dengan kecepatan jogging. Baik. Ya, kemudian kita ngatur makannya, makannya justru sedikit saja dikurangi. Jadi kita memang harus seimbang ya, Dok ya? Seimbang dulu, setelah itu baru kita buat perubahan-perubahan yang lain. Baik, terima kasih dokter dan juga Mas Ajil ya sudah hadir di sini. Waktunya sudah habis nih, padahal kita lagi seru ngobrolnya. Nanti kapan-kapan datang lagi kita ngobrol ya. Semoga semakin banyak masyarakat yang jadi tertarik nih untuk ikut berolahraga pada akhirnya. Terima kasih ya dokter dan juga Mas Ajil. Dan terima kasih juga bagi Anda yang sudah berpartisipasi, sudah menelpon kami dari tadi. Mohon maaf bagi Anda yang mungkin yang sudah menelpon tapi belum sempat kami angkat. Mungkin nanti bisa dicoba di topik berikutnya di lain kesempatan. Tapi Anda pasti bisa mengirimkan kritik dan saran kepada kami. Caranya gampang sekali, bisa mengirimkannya melalui SMS di 0889 800 5000. Dan kami tunggu juga mentionnya di Twitter kami, ada di @daai_tv. Sertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Dan kami juga undang Anda untuk bisa bergabung di Facebook kami, ada di Dunia Sehat Daai TV. Akhir kata saya Melisa Ganasari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa dan salam sehat.